al-muta'alliqa bihadzal mabhath. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pembahasan yang sebelumnya, yakni cabang dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu memiliki beberapa cabang kaidah. Jadi memang dalam kaidah fikih itu seperti itu sifatnya. Kaidah pokok memiliki berbagai macam cabang kaidah. Nah, di antara cabang kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak adalah yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Yang artinya pada dasarnya kita menetapkan sesuatu sebagaimana mulanya. Gitu ya. Jadi kita menetapkan menghukumi sesuatu sebagaimana asal mulanya. Gitu ya. Itu artinya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ini adalah bahasa kaidah fikih. Adapun istilah dalam ilmu usul fikih itu adalah apa? Al-istishab. Kalau dalam usul fikih itu istilahnya al-istishab. Antum lihat dalam kitab usul fikih saya itu kan istilahnya istishab. Kalau dalam kitab dalam pembahasan qawaid fikih itu kaidahnya adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Nah, itu kamu lihat contohnya adalah famin amthilati dzalika. Di antara contohnya adalah al-awwal man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi fahuwa mutatahhirun. Saya ulangi, man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi fahuwa mutatahhirun. Yang artinya barang siapa yang yakin suci wa syakka fil hadath tapi dia masih meragukan tentang hadath fahuwa mutatahhirun maka dia dihukumi suci. Contohnya seperti yang pernah saya contohkan sebelumnya. Apabila seseorang misalnya dia itu sholat zuhur, dia berwudu. Dia yakin ketika zuhur dia telah wudu. Setelah sholat zuhur dia melakukan aktivitas. Entah itu baca Al-Quran, entah itu misalnya ngajar, belajar, ngobrol, menghafal, masak dan lain sebagainya. Tapi ketika dikumandangkan adzan asyar, dia dihinggapi rasa keraguan. Duh, tadi saya udah batal belum ya? Itu ragu apa enggak? Ragu. Tapi ketika dia wudu, ketika sholat zuhur, dia yakin enggak ketika itu? Yakin. Maka keyakinan tidak bisa ditabrak, dihilangkan, dilenyapkan dengan keraguan. Kenapa? Karena derajat keraguan itu jauh di bawah keyakinan. Maka dia sekarang hukumnya suci. Makanya ilmu seperti ini, yaitu istishab seperti ini, kita amalkan. Kita amalkan. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Tayaqqana fil hadath wa syakka fit tahara fahuwa muhdithun. Yang artinya, jika seseorang itu yakin hadath dan ragu dalam kesucian, maka dia hukumnya adalah muhdith. Karena muhdithan, dia dihukumi berhadas. Contohnya begini, ada seseorang, dia itu yakin setelah zuhur itu dia yakin tadi ngentut. Kok bisa? Ya, karena dia masih hafal baunya kayak apa misalnya, gitu ya. Dan suaranya bunyinya kayak apa masih hafal misalnya. Gitu. Kemudian ketika dikumandangkan adzan asar, dia ragu. Duh, tadi saya udah wudu belum ya setelah saya ngentut? Ragu gak itu namanya? Ragu. Tapi dia ngentut yakin gak? Yakin. Berarti dia ngentutnya yakin, wudunya lagi belum yakin, maka toharo wudu ini karena masih berupa keraguan, tidak bisa menghilangkan, tidak bisa melenyapkan yang namanya keyakinan yang berupa
hadas karena kentut. Fahim tuh? Nah, itu diamalkan nanti ya. Selanjutnya, man tayaqqana at-taharata awil hadatsa wa syakka fis sabiq. Ya kan? Wal asah annahu yu'maru bitadzakkuri fima qablahuma. Fa in kana muhditsan fa huwal ana mutatahhirun li'annahu tayaqqana at-taharata ba'da dzalikal hadathi wa syakka fi tiqadiha. Jadi ini yang pertama, contoh yang pertama tadi adalah ragu dalam kesucian, ya kan? Yakin dalam kesucian dan ragu dalam hadas. Contoh yang kedua, yakin dalam hadas dan ragu dalam kesucian. Contoh yang ketiga ini dua-duanya. Dia itu yakin suci atau hadas. Gitu loh. Yakin dua-duanya. Saya yakin suci juga yakin hadas. Tapi dia lupa mana yang lebih dulu. Wasyakka fis sabiq. Dia ragunya itu mana yang lebih dulu. Yang lebih dulu suci apa hadas? Atau hadas dulu baru suci. Faham itu? Maka kalau ada kasus seperti ini, wal asah annahu yu'maru bitadzakkuri fima qablahuma. Maka dia disuruh untuk berpikir. Kira-kira mana yang paling dahulu? Apakah yang dahulu itu suci ataukah hadas? Paham maksudnya? Nah, disuruh mikir dulu. Yang lebih dahulu itu suci apa hadas? Ya kan? Fa in kana muhditsan fahuwal ana mutatahhirun. Dan setelah orang itu berangan-angan, memikirkan, ternyata dia itu yakin kalau yang dahulu itu hadas. Kalau dia yakin yang dahulu itu hadas, maka dia sekarang dianggap suci. Li'annahu tayaqqana at-tahara ba'da dzalikal hadath. Karena dia yakin kalau dia itu suci setelah hadas itu. Tapi kalau dia itu yakin suci dulu, maka setelah itu maka dia dihukumi hadas. Paham itu? Itu kalau kasus ada seseorang yakin suci dan hadas, tapi dia itu ragu mana yang lebih dulu. Paham itu? Nah, seperti itu. Jadi ulama kita sangat luar biasa. Memberi contoh itu nggak nanggung-nanggung. Diberi contoh semua. Tujuannya agar kita itu tidak bingung ketika menghadapi problem tersebut. Jadi para ulama kita seperti yang pernah saya omongkan, yang pernah saya ceritakan, yang pernah saya sampaikan, ulama fikih kita, para fuqaha, para ahli fikih itu banyak sekali melakukan ijtihad antisipatif. Jadi lau-lau banyak. Tujuannya apa? Agar kita sebagai umat Islam, sebagai para muqallidun, pengikut ulama, pengikut imam madhab, itu biar kita itu kalau mendapati satu problem dalam kehidupan kita, biar kita nggak bingung, langsung merujuk gitu aja. Paham ya?